Jumpa lagi dengan Trader Indonesia. Kembali lagi kita berjumpa lagi. Ya, sekarang saya membawakan lagi segmen Kupas Tuntas Gold. Rekan trader, tanpa membuang waktu lama lagi, sekarang kita masuk aja ke platform rekan trader ya, karena 1 menit lagi rekan trader akan ada news yang sangat luar biasa. Ya, kita akan lihat dikit lagi rekan trader akan ada news tepat 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Ya, 1 menit lagi akan ada news indeks harga belanja personal. Dan kalau kita lihat bagaimana tendensi news tersebut, kalau secara analisa, ya ini kan kalau tadi di analisa harian saya pada saat ini ya, saya bilang bahwa dia ini kemungkinan besar akan turun sampai ke 1979 atau 1977. Nah, kita coba pindah nanti di analisa Kupas Tuntas Gold. Apakah news ini dia bisa turun terus sampai ke arah yang bawah? Ya, saya bisa bilang bahwa tidak tertutup kemungkinan rekan trader bahwa dia ini akan bisa turun sekarang ya. Dari sini sampai minimal bisa sampai ke arah sini rekan trader. Ya. Masih bisa sampai ke 1974, masih bisa. Tidak tertutup kemungkinan pun juga dia bisa turun terus sampai di level 1970 di daerah sini. Ya. Bisa, segala sesuatu bisa saja. Tapi hati-hati. Kalau terjadi pembalikan arah, kemungkinan besar dia akan coba naik ya. Dia akan coba naik paling maksimal awalnya dia akan menembus level di sini dulu 1994 atau dia akan kembali lagi ke level 2000. Nah, ini dia. Dan kalau rekan trader sekarang lihat bagaimana pergerakan news, kalau saya bilang sih dia masih bisa turun rekan trader kalau analisa saya. Dia masih bisa turun minimal 1974 atau paling maksimal sampai ke 1970. Itu menurut analisa saya ya, dan kita lihat aja bagaimana ke arah pergerakan news sekarang ya. Nah, kita lihat sekarang news ya. Dan karena kita lihat bahwa memang tendensinya sudah seperti kayak gitu rekan trader. Sekali lagi saya bilang bahwa semenjak kasus yang terjadi, masalah perbankan lagi yang terjadi, turun kan? Masalah perbankan lagi yang terjadi di Amerika, kasus yang menerpa bank-bank di Amerika setelah Silicon Valley Bank, kita akan lihat bahwa tidak tertutup kemungkinan dia ini merupakan penundaan seperti biasa dan setelah itu dia bisa berbalik arah lagi ke arah 2000. Tapi secara garis besar kita lihat secara tendensi emas ini menurut saya memang sudah waktunya dia akan turun rekan trader. Kalau kita lihat secara tendensi pun juga emas ini sudah mau turun, masih tetap akan bisa turun dan kemungkinan besar kalau saya bilang dia akan mencoba turun sampai 1941 atau level yang paling terendah ya di sekitaran 1914. Masih bisa, masih bisa. Dan ini harap diperhatikan oleh kita semuanya. Harap diperhatikan oleh kita semuanya bahwa pergerakan yang terjadi ini merupakan pergerakan standar dan apa yang terjadi sekarang ini merupakan pola yang terjadi akibat banyak sekali komentar-komentar yang terjadi pada saat ini. Kita tahu bahwa Amerika gagal ya. Ini dia naik nih. Minimal sampai di 2000. Dia bisa balik lagi nih 2000 nih. Ya kita lihat. Oke, kita lihat ya. Kita lihat bagaimana naik dia. Ini naik dia ini nih ya. Kalau menurut saya dia minimal sampai ke 1990 dia akan mencoba di sini dulu ya. Nah, ini dia nih, ini 1990 taruhlah ini maksimal, tapi jangan lupa juga bahwa dia bisa naik sampai masuk ke 1994. Jadi sekarang kita lihat ya, kita lihat arah pergerakannya. Dan kalau kita lihat rekan trader bahwa apa yang terjadi pada saat ini masalah perbankan ini merupakan bagian yang sangat utama. Bank-bank, permasalahan yang terjadi pada bank ya di Amerika setelah Silicon Valley Bank, Signature Bank, ada kasus yang terbaru lagi ya, Bank Federal Amerika, di mana dari sini bisa memberikan gambaran terhadap perbankan di Amerika. Dan seperti yang telah saya bilang sebelumnya bahwa permasalahan bank ini bisa mengakibatkan permasalahan yang lebih dahsyat lagi seperti yang terjadi pada tahun 2008 ya, kalau nggak salah ya, 2008 ya, krisis ekonomi. Nah, ini yang dikhawatirkan. Nah, kalau sampai itu terjadi artinya kan akan terjadi global krisis ya, krisis global yang terjadi.
Apakah dia akan seperti tahun 2008? Nah, ini dia. Dan memang banyak faktor dan banyak analis yang bilang seperti kayak gitu. Oleh karena itu menjadi PR yang besar dari The Fed ya, supaya bisa menetralisir keadaan ini. Kenapa? Karena kasus yang terjadi di mana The Fed menaikkan tingkat suku bunga, akibat menaikkan tingkat suku bunga artinya dolar akan meningkat ya, tapi permasalahan yang terjadi adalah dia memberikan sarana atau dia memberikan peranan penting terhadap permasalahan di perbankan. Oleh karena itu bisa dilihat bahwa The Fed akan mencoba mencari jalan mengatasi hal tersebut supaya tidak terjadi inflasi yang lebih lanjut lagi dan menyebabkan perbankan di Amerika hancur lagi. Ya, kalau ini hancur lagi artinya ya sangat punya implikasi yang besar terhadap perekonomian dunia. Nah, bagaimana untuk gold? Ya untuk gold ya kalau umpamanya dolar turun ya otomatis gold akan naik. Ya, gold akan naik dan itu merupakan sesuatu yang aman atau nyaman untuk sebagai ya karena gold kan aset safe haven ya. Jadi tidak tertutup kemungkinan dengan cara segini dolar akan naik. Gold akan naik. Itu sama seperti kasus yang terjadi saat Silicon Valley Bank ya. Apakah kasus ini bisa terjadi lagi? Ya kalau kasus ini bisa terjadi artinya gold akan naik, mungkin kembali lagi ke poros 2000 rekan trader. Dia akan balik lagi ke 2000 ya, minimal 2012-an lah, tapi dia akan masuk lagi ke 2000 karena minggu kemarin kan kita masuk di 2000 tuh. Setelah itu dia akan turun. Kalau rekan trader lihat pola trading saya ini kan udah ketahuan banget ya pola trading saya di sini ya. Ini analisa teknikal saya nih kemarin dulu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ya. Hari Senin ini, hari Selasa ini, hari Rabu ini, hari Kamis. Nah, hari Kamis ini saya analisa kan benar semua, rata-rata analisa saya masuk semua rekan trader. Rata-rata analisa saya masuk semua. Kalau di sini analisa saya bilang kan dia akan turun minimal dia ke 1978, tapi setelah itu ya kalau saya lihat dia akan sedikit mengalami penurunan, setelah itu dia akan mengalami pembalikan. Kalau pembalikan yang terjadi, kalau saya bilang kalaupun dia naik ya, mungkin naik yang paling maksimal dia akan mencoba kembali lagi menembus level di sini rekan trader. 1989. Memang tujuan akhirnya 2000, tapi tujuan awal yang harus dia bisa tembus adalah 1989. 1989 itu adalah tujuan awal. Lalu setelah itu dia masuk ke 90 dan menurut saya kalau memang benar sesuai schedule ya 94 lah yang paling tertinggi ya. Tapi saya melihat bahwa tendensi bearish ini tendensi bearish masih kuat kalau menurut saya ya. Tendensi bearish masih kuat. Ini pasar masih pergerakan ya. Saya pikir tendensi bearish masih sangat kuat. Intinya bahwa hari ini dia mau masuk ke level 2000 itu udah enggak lagi. Di bawah 2000 iya. Dan kita akan melihat sampai awal bulan depan pergerakannya sampai menuju laporan FOMC yang akan dikeluarkan pada minggu-minggu depan. Masuk bulan Mei. Oke rekan trader semuanya, demikianlah ya kupas tuntas gold kita pada hari ini, hari Jumat penutupan minggu ini. Saya berharap semoga kita akan lebih sukses lagi masuk di minggu yang baru, bulan yang baru pada hari Senin di bulan Mei. Dan saya yakin bahwa apa yang kita lakukan ini, apa yang rekan trader lakukan adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Sukses selalu, salam profit Indonesia.